Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gifari Safa dengan nomor pokok mahasiswa 20065205882 dari kelas C Praktikum Geografi Fisik akan menjelaskan tentang peta geologi khususnya pada lembar Jampang dan Balai Kambang. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang outline presentasi kali ini. Yang pertama dimulai dari definisi peta geologi, dilanjutkan dengan kegunaan peta geologi, selanjutnya adalah komponen peta, lalu sejarah geologi, litologi, struktur geologi, stratigrafi, dan yang terakhir adalah simpulan dan referensi. Yang pertama kita mulai dari definisi peta geologi. Peta geologi di sini adalah bentuk ungkapan data dan informasi geologi suatu wilayah dengan tingkat kualitas berdasarkan skala, berisi sebaran dan jenis serta sifat batuan, umur, stratigrafi, struktur, tektonika, fisiografi, sumber daya mineral dan energi yang digambarkan dalam bentuk simbol, warna, dan juga corak. Berikut ini adalah kegunaan peta geologi. Yang pertama adalah keteknikan dan antisipasi bencana. Keteknikan di sini yaitu seperti pembangunan jembatan, pembangunan fasilitas-fasilitas umum, pembangunan bendungan, dan sebagainya. Antisipasi bencana yaitu antisipasi analisis risiko longsor, analisis risiko banjir, serta analisis risiko gempa. Hal ini didasarkan pada bentuk batuan dan juga susunan batuan tersebut. Kemudian perencanaan wilayah dan kota, lalu juga untuk pertambangan, yaitu galian ekonomis karena bisa diketahui sifat jenis-jenis batuan yang terkandung. Kemudian perminyakan, yaitu gas dan minyak bumi karena bisa juga diprediksi kandungan di dalam batuan tersebut. Dan yang terakhir adalah industri, khususnya untuk sumber daya air, yaitu potensi-potensi tempat yang punya simpanan air tanah yang cukup banyak. Kemudian komponen peta geologi. Di sini saya menyajikan tampilan kosong dari peta geologi. Yang pertama, nomor 1 adalah muka peta geologi yang ada di tengah-tengah dan paling besar. Kemudian yang kedua, di pojok kiri atas, yaitu instansi sebagai penerbit. Yang ketiga, nama lembar atau daerah. Yang keempat, korelasi satuan peta. Yang kelima, uraian singkat setiap satuan. Yang keenam, simbol peta geologi yang digunakan. Yang ketujuh, indeks pemetaan geologi, pemeta, dan penelaah. Yang kedelapan, peta indeks lokasi lembar atau daerah. Yang kesembilan adalah penampang geologi. Yang ke-10, sumber peta dasar. Yang ke-11, deklinasi magnet. Yang ke-12, peta indeks inderaan jauh. Yang ke-13, nama lembar peta, penyusun, tahun penerbitan. Dan yang ke-14, daftar istilah atau informasi kerjasama. Dan juga informasi kerjasama. Kemudian kita lanjutkan kepada sejarah geologi. Sejarah geologi di sini menyangkut dengan sejarah pembentukan batuan-batuan tersebut. Yang pertama adalah kuarter Holocene. Batuan-batuan yang berasal dari kuarter kala Holocene adalah KHA dan KPCB. Kemudian batuan yang berasal dari Miocene akhir adalah TMBU, TMBL, dan TMCI. Kemudian batuan yang berasal dari zaman Miocene awal adalah TMJC, TMJA, dan TMCS. Kemudian batuan yang berasal dari zaman Eocene adalah TECL. Lalu batuan yang berasal dari Mesozoik adalah MPS, MCV, MGG, dan MGP. Kemudian adalah litologi batuan. Litologi batuan adalah sifat-sifat batu tersebut atau kandungan dari batu tersebut. Yang pertama adalah batuan jenis endapan permukaan. Pada jenis ini, saya menemukan dua jenis batuan. Yang pertama KPCB. KPCB sendiri adalah sedimen pantai Citanglar, dan juga KHA, yaitu aluvium dan endapan pantai. Aluvium dan endapan pantai ini terdiri atas lempung, lanau pasir, kerikil, yang menempati lembah-lembah sungai utama di bagian selatan setebal 5 meter. Juga ada pasir dan gumuk pasir yang ditemukan di pantai, kerakal di daerah muara Sungai Cilayu, endapan pantai yang kaya moluska di pantai bagian barat daya, dan juga kandungan magnetit pasir pantainya, yaitu terdiri atas besi, ferrum 57%, dan TiO2 atau 16%. Kemudian litologi selanjutnya adalah batuan sedimen.
Batuan sedimen di sini kita mulai dari TMBU dan TMBL. TMBU adalah bagian atas formasi bentang, sedangkan TMBL adalah bagian bawah formasi bentang. Formasi bentang ini terdiri dari batu gamping, batu pasir tufan, batu apung, breksi tufan, konglomerat gampingan, lignit, napal tufan, serpih tufan dan breksi, setempat glaukonik dan tufan. Jadi sebagian besar adalah tufan. Kemudian batuan TMCI atau formasi Cibodas terdiri dari batu gamping tufan, batu gamping pasiran, sisipan batu pasir gampingan, dan batu pasir tufan. Kemudian formasi Ciletuh yang terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat kuarsa, batu lempung kelabu, serpih, dan batu sabak. Selanjutnya adalah anggota Cikarang, yaitu TMJC. Sebagian besar terdiri dari tufan. Kemudian TMJA atau anggota Cisereh yang sebagian besar terdiri dari lava atau batuan andesit basalt. Kemudian yang selanjutnya adalah litologi dari batuan metamorf, batuan gunung api, dan batuan terobosan. Batuan metamorf yang ditemukan di sini adalah MPS atau skis pasir luhur, terdiri dari skis, amfibolit, filit, quartzit, dan gabbro. Untuk batuan gunung api terdiri dari diabas, basal, syenit, andesit, dan spilit. Untuk batuan gunung api tersebut adalah MCV. Untuk batuan terobosan di sini ada 3, yaitu TMCS, MGP, dan MGG. TMCS sendiri adalah porfir Cilegok yang terdiri dari andesit dan basal porfir, sedangkan MGG dan MGP adalah batuan ultrabasa Gunung Beas. Batuan ultrabasa adalah batuan yang mengandung silika kurang dari 45%. Kemudian selanjutnya adalah struktur geologi. Struktur geologi ini disebabkan karena pergerakan kerak bumi tersebut. Yang pertama adalah sesar atau patahan. Sesar di sini disimbolkan dengan sebuah garis dengan U dan D. Simbol U menandakan bagian yang naik dan simbol D menandakan bagian turun dari patahan tersebut. Kemudian antiklin dan siklin. Antiklin dan siklin adalah lipatan pada kerak bumi. Antiklin berbentuk naik dan siklin berbentuk turun. Antiklin terbentuk seperti bukit dan siklin terbentuk seperti cekungan. Kemudian strike and dip. Strike and dip adalah jurus dan kemiringan lapisan. Strike and dip ini sendiri sebenarnya adalah kekar atau retakan pada batu yang tidak bergerak. Di sini kita bisa melihat strike adalah garisnya, garis horizontal, dan dip adalah kemiringannya. Di situ tersaji dalam angka 10, 15, 25, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah stratigrafi. Stratigrafi di sini mempelajari sejarah, komposisi, umur relatif, dan distribusi perlapisan batuan, dan juga interpretasi lapisan-lapisan batuan. Di sini saya menggambarkan penampang melintang dari area yang saya amati. Pada area yang saya amati ini bermula dari titik A dan kemudian berakhir pada zona MPS. Di sini kita bisa melihat susunan batuan tersebut mulai dari KHA, TCL, MGG, MGP, dan hingga MPS, juga berdasarkan sea levelnya atau ketinggian dari permukaan lautnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah simpulan. Karena kawasan Japang Kulon ini terdiri sebagian besar dari kawasan TMCI atau batuan formasi Cibodas, di mana batuan ini sendiri diketahui kaya akan kapur, maka kawasan Jampang Kulon ini digunakan sebagai tambang kapur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.